Shalom saudaraku, sebelum kita memulai live study kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Kita masuk ke dalam Injil Lukas pada kesempatan ini ya. Kita sudah menyelesaikan Injil Matius, kita membahas Injil Markus secara singkat ya, di mana yang tidak ada di Injil Matius ataupun Lukas. Dan sekarang kita masuk pada Injil Lukas. Injil Lukas juga kita nggak bahas semuanya. Kita hanya akan mengambil bagian-bagian di mana yang merupakan ciri khas Lukas dan tidak ada di Injil sinoptik lainnya, baik Matius maupun Markus. Nah, saudaraku, Injil Lukas ini ya, kalau kita baca dulu ya dari ayat 1 sampai dengan yang keempat, saya bacakan dulu. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudaraku, Injil Lukas ini bukan ditulis oleh salah seorang dari 12 murid, sama halnya dengan Injil Markus. Kalau saudara tidak akan menjumpai ada nama murid Yesus yang namanya Markus, demikian juga saudara tidak akan menjumpai murid Yesus yang namanya Lukas. Sebab Lukas memang bukan anggota dari ke-12 murid Yesus ya, sama seperti Markus. Tetapi Lukas ini sejatinya adalah seorang tabib, maka dia boleh kita katakan sebagai Dokter Lukas. Dia tabib pada zamannya. Dokter Lukas ini adalah murid daripada Rasul Paulus ya. Jadi dia murid, dia pernah melayani bersama dengan Rasul Paulus. Ini anak rohani Rasul Paulus. Berdasarkan bukti-bukti eksternal artinya bukti-bukti atau cerita-cerita kesaksian pada orang zaman itu, Dokter Lukas ini mati sebagai martir pada akhir hidupnya ya, mati martir. Dia menjadi martir untuk kerajaan Tuhan. Injil Lukas sendiri kira-kira ditulis antara tahun 58 sampai 63 Masehi ya, between that time 58 sampai 63 Masehi. Di mana ditulisnya? Kemungkinan Antioquia atau Akhaya ya. Jadi hanya dua tempat ini yang menjadi tempat kemungkinan terkuat di mana Dokter Lukas menulis ini. Well, itu tidak terlalu penting buat kita di mana Injil ini ditulis, tetapi yang jelas Injil ini merupakan kitab yang diterima dalam kanon Alkitab dan kita percayai ini memiliki wibawa ilahi yang dapat mengubah hidup saudara dan saya. Nah, saudara, Injil Lukas ini seperti cerita dua episode. Jadi Lukas dan Kisah Para Rasul selalu dikatakan sebagai cerita bersambung. Kisah Para Rasul nanti kita belajar itu juga ditulis oleh Dokter Lukas. Nah, kedua Injil ini saudara ya, ditujukan kepada Theophilus. Jadi ini sebenarnya cerita surat pribadi gitu kira-kira ya. Cerita pribadi dari Dokter Lukas kepada seseorang yang bernama Theophilus. Persoalannya kita tidak tahu siapa itu Theophilus ya. Kita nggak tahu siapa itu Theophilus. Apakah Theophilus adalah gelar seperti Bapak Wali Kota? Itu kan gelar saudara ya. Bapak Gubernur itu gelar. Nah, kita nih nggak tahu Theophilus ini nama gelar
atau nama orang. Ya, misalnya kalau saudara menuliskan surat kepada Bapak Gubernur Jakarta, ini kan nggak ada namanya, hanya gelar. Beda kalau kepada Bapak Gubernur Anies, nah ini ada gelar, ada nama. Nah sekarang Lukas cuma menuliskan Theophilus yang mulia, kita nggak jelas. Kan bisa aja orang menuliskan kepada Bapak Gubernur yang mulia, kepada Bapak Presiden yang mulia, ya. Nah ini hanya Theophilus yang mulia, kita nggak tahu ini gelar atau nama orang, tetapi yang jelas ini adalah orang penting, ini adalah orang yang terpandang pada zaman itu. Makanya Dr. Lukas menambahkan dengan kata ini, yang mulia. Nah, tetapi kemungkinan saudara ya, walaupun Theophilus ini terpandang, tetapi kemungkinan Theophilus adalah orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi. Kenapa demikian? Yang pertama alasannya, Lukas menjelaskan tentang geografi Palestina. Kalau dia orang Yahudi, Lukas udah nggak perlu menjelaskan geografi Palestina. Itu saudara nanti bisa temui di ayat yang ke-26 ya. Di Lukas 1 ayat 26, Lukas 2 ayat 4, 4 ayat 31 dan lain sebagainya. Banyak sekali di mana Lukas menceritakan tentang geografis Palestina ya. Contoh kalau di ayat ke-26 kalau saudara lihat harus dijelaskan Nazaret itu adanya di Galilea. Kalau dia orang Yahudi udah nggak perlu dijelaskan lagi. Nah, jadi kemungkinan besar ini adalah orang non-Yahudi atau orang Gentile ya, orang Gentile. Jadi saudaraku, kalau Theophilus orang Yahudi tidak perlu dijelaskan ya tentang geografi Palestina ini. Nah, Injil Lukas memiliki beberapa ciri khas yang sangat penting ya. Ciri khas yang sangat penting. Yang pertama, kitab Lukas adalah satu-satunya kitab Injil yang ada pendahuluannya. Nah, ini kalau saudara lihat Injil Matius, Markus itu nggak punya pendahuluan, tapi Lukas tadi kita baca Lukas itu punya pendahuluan. Dan Injil Lukas adalah Injil yang paling kronologis, paling urut-urutan, mulai dari kelahiran sampai kematian. Kalau Injil Matius itu Injil yang paling sistematis, tapi kalau kronologis urutannya itu ada pada Lukas. Sebab memang Lukas mau menceritakan siapa Yesus kepada Theophilus, baik Lukas seorang yang berpendidikan dan juga kalau saudara mau menceritakan katakan biografi seseorang, maka harus seruntutan mungkin. Kan nggak mungkin kalau mau cerita biografi tentang saya misalnya, lalu saya cerita lahir tiba-tiba kuliah terus balik lagi SD, kan lucu ya. Nah jadi ini memang dibikin kronologis ya. Ciri khas Lukas yang kedua, kitab ini merupakan jilid pertama dari 2 jilid sejarah mengenai kekristenan mula-mula yang dilanjutkan pada kisah para rasul. Ya, tadi saya udah katakan bahwa ini jilid 1, nanti kisah para rasul adalah jilid kedua. Jilid pertama fokus pada siapa Yesus, jilid yang kedua nanti diceritakan tentang jemaat mula-mula. Yang ketiga, kitab ini bertemakan Yesus anak manusia, sahabat dan mengasihi orang berdosa. Kalau Injil Matius punya tema Yesus anak Allah, Injil Markus Yesus hamba Allah, maka Injil Lukas pendekatannya Yesus anak manusia, sahabat dan mengasihi orang berdosa. Nanti kita akan membahas ada banyak perumpamaan, yang paling terkenal tentunya Lukas pasal 15 saudara ya, di mana Lukas pasal 15 ini tidak terdapat dalam Injil sinoptik lainnya. Bagaimana Yesus mengasihi orang berdosa. Ada juga kisah Sakeus nanti di Lukas 19. Ini nggak ada di Injil sinoptik lainnya ya. Tidak ada di Matius, tidak ada di Markus. Tetapi di Lukas ini sangat diceritakan bagaimana Yesus mengasihi orang berdosa. Yang keempat, kitab Lukas juga menuliskan paling banyak tentang mujizat. Paling banyak tentang mujizat. Mungkin karena Lukas adalah seorang dokter tabib ya. Bisa.
Tetapi yang jelas Lukas juga menonjolkan belas kasihan Yesus kepada orang banyak di sini. Lalu yang kelima, Lukas juga punya satu ciri khas, yaitu pengangkatan derajat wanita. Nah, bangsa Yahudi dulu, ya zaman dulu itu kan patrilialismenya sangat kuat, ya. Laki-laki yang sangat jomplang sekali, tapi justru Injil Lukas ini mengangkat derajat wanita, saudara. Woman is not in second position, ya. Karena memang kita nggak bisa pungkiri di tradisi Yahudi itu seakan-akan wanita suka dinomor duakan. Tapi kalau kita lihat di Injil Lukas, ya, misalnya Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dan lain sebagainya, Lukas mencoba mengangkat derajat bahwa wanita dan pria adalah sejajar, dan itu sangat alkitabiah sekali, ya. Ayat yang ke-6, hanya Injil Lukas yang menyatakan bahwa pelayanan Yesus dimulai pada usia 30. Memang secara tradisi Yahudi baru bisa melayani seorang pria dewasa di usia 30. Tapi Injil Lukas menuliskan dengan tegas bahwa Yesus memang mulai di usia ke-30. Ya. Oke, kita teruskan lagi. Ayat yang ke-5, 6, 7 sekarang saya akan bacakan. Ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Ya. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak punya anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kita lihat dulu, saudara, ya. Jadi nanti ayat 5 sampai 25 memang kita nggak bahas hari ini sekaligus, ya. Tetapi ayat 5 sampai 25 ini mengisahkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini tidak ada Injil lain yang begitu detail menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Again, hanya Injil Lukas yang menceritakan ini. Ya, Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam yang bernama Zakaria, ya. Dan ibunya adalah Elisabet. Elisabet sudah tua, mandul, tidak dapat memiliki keturunan. Ya. Jadi karena Zakaria seorang imam, pasti dia merupakan dari suku Lewi, ya. Ayat yang ke-6 dan ke-7 kita bisa belajar di sini, saudara, ya, bahwa tadi dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi kok nggak punya anak di sini dituliskan? Saudaraku, dengar baik, ini ada sebuah pelajaran rohani bahwa apapun kejadian di luar kita, baik itu sebuah kesenangan maupun kesusahan, itu semua adalah fenomena badani. Hanya fenomena badani. Jadi, saudaraku, kita tidak bisa menilai apakah seseorang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak dari tampak luar, dari fenomena badani itu. Manusia rohani menilai itu semua hanyalah fenomena badani. Jadi kita jangan pernah melihat kalau ada orang sedang dalam pergumulan, apapun pergumulannya itu, mungkin sakit penyakit, mungkin lagi nggak punya uang. Kalau dalam kasus ini nggak punya anak, jangan kita pernah menilai orang, ini orang pasti ada dosa, ini orang pasti dikutuk. Enggak, manusia rohani tidak bisa seperti itu. Justru manusia rohani harus melihat apapun yang ada di luar tubuh ini itu hanya fenomena badani biasa. Makanya Paulus juga bilang, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Kelimpahan tidak merupakan tanda seseorang berkenan kepada Tuhan. Kekurangan juga bukan tanda seseorang berkenan kepada Tuhan. Baik kelimpahan maupun kekurangan hanya fenomena badani. Itu harus kita camkan baik-baik.
Sebagai orang percaya, saudara ya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Dalam semua musim kehidupan yang sedang kita hadapi, kita tetap harus berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya teruskan lagi ayat yang ke-8 sampai 14. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ya, jadi Zakaria ini imam, ya, dan imam itu banyak, dia suku Lewi, dan itu biasa ada gilirannya siapa yang bertugas, dan ini Zakaria sedang bertugas. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Wah. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia menjadi takut, sebab malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi di sini asal usul cerita tentang siapa Yohanes itu. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Di sini malaikat Tuhan muncul, dan ini peristiwa adikodrati, saudara ya. Peristiwa adikodrati itu tidak muncul setiap saat. Biasanya ada hal-hal urgent, ada hal-hal yang mendesak, ada hal-hal yang sangat penting sampai ada penampakan adikodrati. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita jangan sibuk mencari hal-hal adikodrati. Ada banyak orang Kristen yang sibuknya mencari hal adikodrati. Dia berharap setiap doa dapat penglihatan, dia berharap dikunjungi malaikat dan lain sebagainya. Dengar baik ini. Alkitab berkata, berbahagialah yang meskipun tidak melihat namun percaya. Berbahagialah yang meskipun tidak melihat namun percaya. Pengalaman adikodrati seperti ini tidak perlu saudara buru, tidak perlu saudara kejar. Ya. Jangan dipikir Tuhan kayak kurang kerjaan. Pokoknya aku berdoa sampai dapat penglihatan. Kalau perlu puasa, nanti yang ada penglihatannya ayam goreng saudara, kalau udah puasa 2 minggu ya. Ini bukan buat dikejar-kejar. Tuhan juga nggak kurang kerjaan saudara ya, cuma buat keren-kerenan. Oh mau lihat ya, enggak. Kalau sampai ada peristiwa adikodrati, pasti ada maksud Tuhan khusus, pasti ada misi khusus. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki." Ini mengajarkan kepada kita, ia adalah Tuhan yang menjawab doa, saudara. Jangan pernah ragukan Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Nah, menjawab doa itu bukan artinya dalam hal ini akhirnya hamil. Kalau enggak hamil, apakah Tuhan menjawab doa? Nah, ya. Saudara, jangan pikir kalau menjawab doa artinya Tuhan yang menjawab doa. Artinya keinginanku dikabulkan. Oke, kalau ada keinginan kita yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah dia bukan Tuhan yang menjawab doa? Dia tetap Tuhan yang menjawab doa. Sebab dia tahu yang terbaik. Dalam case ini, memang Tuhan mengabulkan keinginannya. Ya, jadi ingat, tidak hamil pun Tuhan tetap menjawab doa juga untuk mereka. Ya, ketika Tuhan melaksanakan keputusan dan kehendaknya, pasti ada sebuah rencana Tuhan. Jadi memang ini kan dinanti-nantikan lama nih sama Zakaria dan Elisabet.
akhirnya mereka dapat. Nah, ketika Tuhan melaksanakan keputusan dan kehendaknya, oke, dapat anak. Ingat ya, ini agendanya adalah pasti ada sebuah rencana Tuhan. Bukan untuk sekedar, yes, akhirnya Zakaria dan Elizabeth adalah dapat apa yang mereka inginkan. Tetapi jauh lebih daripada itu, bahwa Tuhan punya rencana. Itu yang harus kita ketahui, saudara ya. Jadi seandainya Zakaria dan Elizabeth tidak memiliki keturunan pun, Tuhan pasti punya maksud dan rencana. Sebab kalau sampai Zakaria dan Elizabeth tidak memiliki keturunan sekalipun, mereka tetap orang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkata tidak, itu pun tetap jawaban doa, dan Tuhan pasti punya maksud dan rencana di balik itu semua. Jadi di sini yang bisa kita belajar, apapun keputusan dan rencana Tuhan, kita harus tetap bersukacita, saudara ya. Jangan hanya bersukacita kalau keinginan kita dikabulkan. Oh, Tuhan menjawab doa, haleluya. Tapi ketika keinginan kita nggak dikabulkan, kita jadi murung, kita jadi sungut-sungut, kita jadi komplain sama Tuhan, kita jadi protes, Tuhan, katanya Engkau yang menjawab doa. Kok keinginanku nggak dikabulkan? Saudara, kalau Tuhan menjawab sebuah doa, baik hasilnya dari sisi manusia positif ataupun negatif, ingat prinsip ini, Tuhan pasti punya maksud dan rencana. Apapun keputusan Tuhan itu, satu, kita harus tetap bersukacita. Kita tidak bersukacita hanya karena keinginan kita dikabulkan. Kita harus tetap mengucap syukur sekalipun Tuhan berkata tidak atas keinginan kita. Kita harus tetap mengucap syukur sekalipun Tuhan berkata tunggu atas keinginan kita. Tetap harus dalam ucapan syukur. Dan yang kedua, kita harus tetap hidup benar di hadapan Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-6 tadi, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Alkitab tidak pernah mencatat Elizabeth dan Zakaria protes, Tuhan, kok Engkau kejam, aku udah hidup benar nih di hadapanmu, tapi aku nggak dikasih anak. Aku minta, aku nggak dikasih anak. Kalau gitu ngapain gue hidup benar? Loh, saudara, kita hidup benar di hadapan Tuhan bukan supaya Tuhan mengabulkan semua keinginan kita. Kita hidup benar di hadapan Tuhan karena memang seharusnya demikian. Sebab kita harus menghidupi identitas kita, yaitu anak-anak Allah, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. So, saya mau make it clear. Ya, bahwa apapun proses kehidupan yang kita lalui, itu hanya fenomena badani, sebab kita adalah manusia rohani. Yuk belajar apa kata Paulus, aku tahu apa itu kelebihan atau kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam kelebihan maupun kelimpahan, ingat tadi, satu, hidup dalam ucapan syukur, saudara ya. Tetap bersukacita apapun musim yang sedang kita lalui. Dan yang kedua, tetap hidup benar. Kita tidak hidup benar untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi kita hidup benar untuk menghidupi identitas kita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk live study pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa dalam live study berikutnya. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Jangan lupa follow, subscribe YouTube channel, Instagram dari Lifehouse Community. Saudara akan diberkati Tuhan dengan ada renungan harian dan lain sebagainya. Dan juga YouTube channel Lifehouse Music. Di sana ada praise and worship yang akan memberkati saudara semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya.